silakan duduk. Aku nggak jago motivasi, jadi thank you ya buat tadinya diundang sama Head MDRT ya Pak Dino. Untuk sharing aku bingung gitu ya, mau sharing apa gitu. Soalnya Surabaya terkenal orangnya hebat-hebat, kan banyak top-top dari Surabaya juga kan. Jadi grogi juga sebenarnya. Oke. Karena aku dari diundang untuk sharing inspiration session mengenai MDRT. Kebetulan aku MDRT pertama kali itu tahun 2016, 17 ya, yang ke Orlando. Jadi itu perdana sekali untuk dapat MDRT. Nah setelah itu tahun berikutnya ke LA aku juga ikut annual meetingnya, dan nanti September berangkat ke Sydney. Ini mau sharing apa nih? Aku sharing langsung ke MDRT-nya. Tadi dijelasin sama Pak Didi, itu sangat luar biasa ya. Maksudnya MDRT itu kan kalau kita dapat yang namanya Star Club, Double Star Club, PCC, itu yang kenal orang Prudential, benar ya? Tampil di koran, iya. Zaman dulu koran production club kita itu nggak ada MDRT ya. Nah di 3 tahun terakhir itu udah mulai muncul, kan ada dari halaman pertama sampai halaman terakhir, 4 halaman ya Pak ya. Awal itu PC, terus nanti ada jajaran PCC, terus ada Double Star Club gitu ya. MDRT posisinya di mana? Pernah perhatiin korannya nggak? MDRT itu kayaknya di atasnya Star Club atau Double Star Club, benar ya? Jadi posisinya lebih di depan. Meskipun MDRT bisa jadi dia nggak Star Club loh, karena pencapaian dari tahun lalu. Tapi ketika orang lihat koran, yang terlihat dia duluan, gitu. Itu yang pertama. Terus hal lainnya lagi itu adalah kemarin aku naik Grab ya, jadi ada drivernya, ternyata dia agent asuransi equity. Terus dia tanya, kan ngobrol-ngobrol kan, dia bilang, aku bilang agent di Prudential. Terus dia bilang, ibu MDRT? Tanyanya langsung begitu gitu kan. Jadi orang luar itu taunya adalah MDRT, bukan PCC atau Star Club, meskipun itu perjalanan gratis ya. Oke, jadi nggak ada yang mau tanya dulu kan? Aku langsung aja ya. Perkenalan diri, kalau lihat dari Sunday Punch-nya, itu Sunday Punch tadi kan masih belum jadi lah, setengah jadi gitu ya. Yang penting ada dulu gitu. Perjalanannya dari awal sampai sekarang aku total 10 tahun di Prudential. Oke. 10 tahun perjalanan, tapi 3 tahun terakhir ini baru MDRT. Di awal-awal itu kayaknya untuk startup susah banget gitu ya. Kerja sampai akhir tahun Desember ya. Kadang itu tanggal 31 masih kejar-kejarin sama ARP, sama OSC zaman dulu ya. OSC itu untuk issue polis di tanggal 31 Desember. Tapi puji Tuhannya setelah 3 tahun terakhir kan ikut MDRT tahun pertama, terus tahun keduanya sebelum LA itu di pertengahan tahun bulan Mei Juni itu biasa startup udah beres gitu. Ya puji Tuhan ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nanti aku akan sharing. Kemarin aku tanya sama Pak Lino, mau sharing tentang apa? Kalau teman-teman lihat di Provost itu kan ada 3 MDRT session di sini, Medan sama Denpasar. Itu pada ada judul gitu ya. Aku nggak ada judul, jadi bingung. Jadi ya udah, kata Pak Lino, sharing aja tentang perjalanan hidup dan perjalanan bagaimana mencapai MDRT-nya, dan juga sales skill-nya bagaimana. Jadi ini nanti aku akan sharing. Ini tadi mungkin udah dijelasin sama, udah ya, bukan mungkin, memang udah dijelasin sama Pak Didi MDRT itu apa. Jadi pertama kali aku dengar MDRT itu waktu itu, ada yang pernah dengar sharingnya Bu Janet Ma? Belum ya? Jadi Bu Janet Ma itu salah satu pionir MDRT lah untuk di Prudential ya.
Nah, waktu itu dia diundang sharing di agensi aku. Pas waktu itu dia ada ngobrol tentang MDRT. Aku lihat keren juga gitu ya. Tapi itu gimana untuk mencapai MDRT, Star Club belum tentu MDRT, benar nggak? Karena angkanya itu kan dihitung premi kolektif. Dan ada salah satu statementnya Bu Janetma itu bagus sekali. Teman-teman jadi agent tujuannya apa sih? Mau dapat income 5 juta, 10 juta atau lebih? Jadi ya, kita pengen kaya lah jadi agent kan. Jadi Bu Janetma bilang gini, kalau nggak salah ingat itu katanya Bu Janetma ya, kalau jadi agent asuransi, UMR minimalnya itu adalah MDRT. Tadi hitungannya MDRT-nya berapa Pak? Kita hitung aja, 583, anggaplah 500 juta aja. Kali 30% berapa? 150 bagi 12 setengah. Itu minimum. Jadi kalau sekitar 5-10 juta itu sih susah gitu ya. Maksudnya di luar juga banyak pekerjaan yang bisa dapat income segitu, benar nggak? Makanya jadi agent susah-susah, ya kan? Ketemu orang hilang, gitu. Jadi dia bilang itu UMR minimum adalah MDRT. Karena kenapa? Star Club belum tentu kita dapat income-nya segitu loh. Tapi kalau MDRT udah pasti kita dapat income segitu. Karena premi kolektif. Nasabah udah bayar baru kita dapat komisi, ya kan? Oke. Jadi itu adalah MDRT sekilas. Aku cuma jelasin sekilas saja, teman-teman bisa baca, tadi udah dijelasin sama Pak Didi. Alasan kenapa MDRT itu yang lebih penting sih. Maksudnya kenapa sih saya harus MDRT? Ini juga udah dijelasin sama Pak Didi bahwa ini adalah pengakuan dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia aja. Waktu itu Bu Janetma dia lagi sharing, dia ngomong pertama kali dia dapat MDRT, dia berangkat annual meeting di Amerika dan perwakilan Indonesia hanya 3 orang, dan di sana kan hitungannya bukan lagi bawa nama lu dari agensi mana, lu dari perusahaan apa, tapi yang dibawa adalah kamu dari negara mana, gitu. Nah, aku cuma mikir kalau kayak gitu, kita kan orang Indonesia semua ya, benar nggak? Nah, orang Indonesia, aku cuma mikir bagaimana image Indonesia itu bagus di mata dunia. Kalau menjadi atlet nggak mungkin gitu ya, udah terlalu telat. Nah, kebetulan di industri asuransi ini ada satu aja untuk bisa ikut membawa nama baik Indonesia lah dengan satu image yang bagus, yaitu MDRT. Jadi aku ngejar. Dulu ngejar nggak dapat, akhirnya dapat gitu ya. Pertama kali dapat itu adalah berangkat ke Orlando. Orlando itu ada teman-teman yang pernah ke sana? Belum ya? Oke. Aku juga pertama kali ke sana dapat visa Amerika. Jadi Orlando dapat Orlando, aku berangkat ke sana, ternyata itu kota terkenal dengan theme park. Jadi banyak sekali theme park. Kalau kita kan cuma Ancol gitu ya, dunia fantasi. Kalau di Jakarta, di sini nggak tahu lah apa ya. Kenjeran. Oke. Tapi di sana itu luar biasa sekali, theme parknya banyak gitu. Dan Disneyland, kalau yang pernah dapat perjalanan Star Club tahun 2010, itu kan ke Disneyland Paris, ya kan? Itu kan kita lihat udah luar biasa sekali ya Pak ya. Tapi ternyata di Orlando itu jauh lebih luar biasa. Dia sebutannya Disney World, jadi itu yang paling besar di sana. Di seluruh dunia ya ada 5 theme park di sana. 5 theme park dan ada 2 water park kalau nggak salah. Pas aku masuk ke sana, ini keren sekali loh gitu ya. Kayak dunia mimpi gitu. Terus ada yang tahu Disneyland itu dari siapa? Walt Disney. Walt Disney ya. Nah, aku baca-baca gitu kan sejarahnya gitu kan. Ternyata Walt Disney itu sebelum Disney World itu jadi, dia udah punya wacana dan dia kasih tahu ke adiknya gitu. Tapi ternyata
melihat Disney World itu terjadi, maksudnya direalisasikan. Jadi waktu Disney World itu jadi, orang bertanya, maksudnya ada orang berkomentar, sayang ya Walt Disney nggak melihat itu, gitu. Tapi adiknya jawab, dia sudah melihat jauh sebelum kita melihat, karena dari dia kan. Jadi artinya apa? Satu impian itu paling penting adalah ya kita mulai dengan satu impian yang jelas. Itu yang vision kita mesti jelas sih kalau dari sisi aku ya. Jadi yang Walt Disney ya dia punya satu impian yang jelas. Kemarin Pak Lino bilang coba sharing kenapa gitu ya. Nah kenapa harus MDRT? Balik lagi itu adalah nasionalisme untuk membawa ikut menjadi bagian yang membawa nama Indonesia lah ke ajang dunia. Jadi yang pertama, terus yang kedua yang soal branding. Branding itu kayak ya brand pasti naik lah otomatis yang tadi di koran segala macam, terus agent luar juga taunya lu MDRT nggak gitu ya. Terus yang ketiga ya sebelum ikut MDRT annual meeting segala macam itu kayaknya susah banget kerja sampai tanggal 31 Desember. Tapi ini tengah tahun udah beres startup gitu kan. Itu cara kerja kita yang dibenerin gitu. Selain skill ya. Dan yang ketiga itu adalah pengembangan diri yang tadi soal whole person concept. Jadi di MDRT itu kan ada 7 bidang yang kita mesti seimbang. Intinya adalah hidup kita kan nggak cuma kejar duit aja, benar nggak sih? Jadi kalau kita bisa punya duit, tapi juga harus punya keseimbangan di area yang lain, kesehatan dan juga hubungan dengan yang lain-lain gitu. Nah MDRT, kalau teman-teman daftar menjadi MDRT member, nanti ada satu tes di websitenya. Itu kita bisa tes lingkarannya bagaimana untuk whole person konsepnya itu. Aku masih kacau lah gitu ya, tapi membaik gitu. Itu adalah soal why must be MDRT member gitu. Nah, sebenarnya slide aku cuma 4. Nanti tanya jawab boleh kalau ada yang mau tanya jawab. 90 menit bingung juga ngomongin apa. Oke, ini slide-nya cara pola kerjanya bagaimana sih gitu kan? Bagaimana pola kerja aku untuk mencapai production? Ini yang biasa aku lakukan. Yang pertama adalah bagi agent yang udah di atas tahun 2 tahun, yang udah punya 50-an nasabah, itu visit existing client itu penting sekali. Artinya adalah nasabah paling takut setelah beli agentnya hilang, benar nggak? Di lapangan kan kita ketemu gitu. Jadi visit reguler itu penting. Kayak misalnya aku kesini sehari sebelumnya udah datang. Sebenarnya pengen visit tadinya, aku ada nasabah di Papua City visit, tapi dia lagi pulang ke Probolinggo, jadi belum sempat visit gitu ya. Tapi maksudnya mencoba untuk visit gitu. Visit terus ngapain gitu kan? Ya udah tanya kabarnya tentang keluarganya, bisnisnya, lifestyle dan apapun yang berkaitan dengan dia, jangan kebanyakan kita yang cerita. Jadi biasa aku datang tanya, lemparin satu pertanyaan nanti dia jawab panjang lebar. Nah itu sebenarnya bagian dari fact finding. Jadi dia nggak berasa setiap kali kita datang ngomongin asuransi, tapi ujung-ujungnya dia akan nanya apa yang lagi tren di Prudential karena kita agent, benar nggak? Kalau dia tanya ya udah ngomong. Jadi itu yang biasa aku lakukan. Jam kerjanya kita atur sendiri. Enaknya jadi agent apa sih? Teman-teman yang udah jadi agent, apa sih kelebihan kita jadi agent? Flexible time. Flexible time ya. Jadi waktunya kita atur sendiri. Kalau visi klien ya tinggal kita sesuaiin klien kita bisa dikunjungi jam berapa gitu ya. Terus yang kedua, setelah kita dapat info fact finding dari tanya-tanya tentang kehidupan mereka lah ya, apa sih yang dilakukan lagi? Ya biasa aku share, kan dia pasti nanya ada tren apa baru di Prudential, ya udah share. Trendingnya
sekarang PPH Plus itu luar biasa sekali loh. Betul-betul itu luar biasa sekali, karena yang tadi Pak Didi ngomong itu benar sekali. Nasabah lagi stroke gitu kan, ditawarin ya pasti mau ambil. Itu di kantor aku ada satu agent, dalam 1 bulan berhasil itu, jadi tadinya dia FPI-nya 200-an, dalam 2 bulan double star club dari sisi upgrade. Jadi nasabahnya banyak sekali, ribuan nasabah dia dapat isi upgrade, datang kan cuma bawa 1 form, datang dia tanda tangan, oke. Kita nggak usah bikin lagi segala macam, bener ya. Jadi 2 bulan aja dia double star club, itu keren sekali. Terus ya karena lagi trennya PPH, ya kita jelasin PPH. Terus hal lainnya apalagi, new product, new skill. Jadi kayak misalnya aku ikut annual meeting MDRT itu kan, kalau kita ikut perjalanan startup dan startup BCC itu dibayarin semua kan, kita terima besi gitu. Tapi kalau MDRT itu kita mandiri, bayar sendiri. Untuk membernya aja itu bayar 550 USD. Jadi member ya, 550 dolar lah untuk daftar member. Terus yang kedua, untuk ikut annual meetingnya itu bayar, dia ada early bird segala macam. Kayak nanti aku mau ke sini itu bayar 795 USD untuk ikut annual meetingnya. Tiket pesawat, hotel, semuanya tanggung sendiri. Benar nggak? Jadi kebanyakan kenapa sih agent nggak mau gitu keluar duit untuk bayar? Kan kebanyakan agent maunya gratis, benar nggak sih? Aku juga maunya gratis gitu. Tapi pikir-pikir, kalau bayar segitu bisa untuk menambah branding kita, mempermudah kita kerja, kenapa enggak? Gitu kan? Segala sesuatu yang kita invest di otak kita, ilmu itu nggak akan pernah hilang dan nggak akan pernah rusak, kecuali otak kita yang rusak. Setuju ya? Jadi aku pikir waktu pertama kali capai angkanya gitu kan, mau berangkat gitu kan, tanya-tanya sama teman, ada satu teman dia udah pernah berangkat, aku tanya untuk kesana berapa, dia bilang siapin 50 juta. Udah pikir-pikir 50 juta gede juga, gede nggak sih anak kecil? Gede juga lah, 50 juta kita bisa buat banyak hal. Tapi kalau kita lagi pergi jalan-jalan nih, misalnya nggak ikut jalan-jalan prudential, ikut tour. Sekarang kan lagi trennya orang